Kalau kita melihat kondisi ekonomi global dan tentu saja yang dampaknya terhadap ekonomi domestik, sudah jelas kok bahwa pemerintah itu harus melakukan efisiensi dan membuat prioritas apa yang harus dibangun dan dibiayai dan mana yang tidak. Dan IKN statusnya sangat jelas itu hanya akan jadi beban. Bila kita baca data-data Outlook 2025 dari sistem internasional atau dari regional tuh, kita dapat kesan bahwa memang ekonomi akan sangat sulit tuh. Jadi global growth ini, pertumbuhan di dalam semua aspek, dari soal pertandingan industri IT, pertandingan industri finansial dunia, pertandingan riset tentang social impact dari buruknya perekonomian, itu pasti juga dikenali oleh Presiden Prabowo. Jadi semua hal atau semua isu itu, kalau dia bukan segera dibatinkan, tapi dieksplisitkan dalam bentuk anggaran, maka penghematan itu harus in optima forma, dalam bentuk yang paling tinggi. Nah, menghemat yang paling bagus itu menghemat sesuatu yang mangkrak, kan itu jalan pikirannya tuh. Jadi IKN itu udah mangkrak, udah selesai, dan Menteri Koordinator Agus Ahaye itu sudah mengucapkan gejala atau tendensi bahwa itu memang udah mangkrak sebetulnya. Beberapa menteri terkait juga menerangkan hal yang sama itu. Jadi kita lihat bagaimana kemangkrakan itu disebabkan oleh inefisiensi, oleh ketidakpatuhan Presiden Jokowi pada syarat-syarat pembangunannya. Itu mesti ada desain yang sempurna, mesti ada perencanaan yang dimatangkan melalui riset yang panjang itu. Bukan sekedar kesepakatan politik yang lalu di belakangan dimintakan amdalnya. Kan model pembangunan IKN itu diputuskan secara politik, baru dimintakan amdalnya tuh. Dipaksa universitas-universitas, disogok sosialisasi supaya beri izin lingkungan, beri argumen akademis untuk membenarkan IKN. Padahal sebetulnya harus dibalik, dibuat dulu amdalnya, baru diputuskan secara politik. Jadi ini memang kelakuan rejim Jokowi ini hanya ingin memamerkan keunggulan dinastinya tuh, atau bahkan itu semua prestasi pribadi. Kenapa? Ya kita lihat di IKN itu satu-satunya yang tegak berdiri itu adalah patungnya Presiden Jokowi yang bahkan sekarang udah lumutan, karatan gitu kan. Jadi kita juga belajar bagaimana efek dari pembangunan itu. Kalau seperti dulu diinspirasikan oleh siapa namanya yang nulis Pyramid of Sacrifice itu, piramida pengorbanan manusia, Peter Berger, sosiolog yang selalu diacu tentang bagaimana ambisi itu bila tidak diriset berdasarkan aspek-aspek sosio-filosofi dan sekarang environment itu akhirnya berantakan tuh. Dan pemborosan anggaran itu mesti berlanjut di dalam proses hukum sebetulnya kan.